iya Bu, untuk beberapa hari yang lalu kami mengadakan open Q&A di Instagram kohati.kanjuruhan. Dan ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan yang untuk Bu Elvi tanggapi. Mungkin bisa langsung saya bacakan ya Bu. Silakan Mbak April. Baik Ibu, ini yang pertama ada pertanyaan dari Jihan Rohmawati. Kalau pas mandi besar karena haid dan lupa baca niat, padahal sebelum mandi sudah niat mau mandi besar, itu sah atau tidak? Soalnya saya sering lupa baca niat dan mengulang mandi besar plus keramas 2 kali. Nah, mungkin pertanyaan ini mewakili beberapa muslimah yang masih ragu persoalan ini nih Bu. Bagaimana nih Bu tanggapannya? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat penting sekali, karena kalau kita tidak benar dalam mandi besar kita, berarti kan kita tidak sah mandinya. Kalau kita tidak sah mandinya, otomatis ibadah kita pun juga tidak sah karena kita belum terbebas dari hadas. Jadi haid itu adalah termasuk hadas besar yang kalau kita ingin mensucikannya, kita harus mandi besar. Baik, kita tahu bahwa rukun mandi besar itu ada 2. Yang pertama berniat. Nah, niat sendiri itu bisa dilafalkan, nawaitul ghusla biraf'il hadasil akbari minal haidhi fardholillahi ta'ala, atau saya berniat mandi besar karena haid karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah niat meratakan air. Nah, ini penting sekali. Niat memang penting sekali. Kalau kita mengikuti bermadzhab Syafi'i, niat itu bahkan harus dilafalkan. Untuk apa? Untuk kehati-hatiannya. Nah, bagaimana kalau lupa? Nah, kalau kita lupa, ini saya juga sering juga sih, saya juga pernah atau sering juga beberapa kali lupa langsung mandi begitu saja. Apa yang kita lakukan ya? Memang kita sengaja, saya baca niat di tengah lalu kita guyurkan air seolah-olah itu kita baru pertama kali mandi. Nah, memang kita harus hati-hati sekali. Tadi Mbak Jihan sudah mau niat mau mandi besar, tapi mungkin niatnya masih di kamar, kemudian jalan. Nah, otomatis kan sudah ada ini jeda antara dia berniat dengan nikah. Sedangkan kalau kita pahami dalam fikih itu yang namanya niat dilakukan langsung. Jadi niat masuk rukun ini adalah kita berniat langsung melakukan bismillah, paling tidak itu bismillah gitu. Nah, kemudian meratakan air ini sekaligus juga edukasi untuk semuanya ya. Jadi konsep mandi besar ini bukan kepada pensabunan. Jadi belum kita menyentuh sabunnya dulu. Dan yang kedua meratakan air. Maka yang kedua itu harus dipastikan bahwa setelah kita berniat air itu terguyur. Yang pertama adalah di kepala. Jadi pastikan seluruh kulit kepala kita dibasahi oleh air. Nah, kemudian kita guyurkan ke seluruh badan dan bagian lipatan-lipatan. Jadi kalau teman-teman sekalian mandi besar, jangan buru-buru pengen sabun. Tapi yang pertama ditargetkan adalah meratanya seluruh air ke dalam ke seluruh bagian dari kulit tubuh kita sampai lipatan-lipatan. Maaf, seperti di ketiak. Kemudian di setiap lipatan itu harus dipastikan, bahkan di sela kuku ini juga harus dipastikan semuanya basah. Kalau semuanya basah, baru silakan sampo, silakan memakai sabun. Jadi untuk bagian yang lalu karena tidak tahu, nah tidak ada dosa bagi yang tidak tahu. Tapi ke depan lebih berhati-hati lagi, lebih prepare lagi. Makanya kalau kita ingin melakukan segala perbuatan, apalagi kita mau masuk ke kamar mandi, jangan lupa berdoa. Nah, doa masuk kamar mandi itu semuanya hafal ya? Hafal apa tidak ini doa masuk kamar mandi? Nah, ini Mbak April ini apa tidak dosa masuk kamar mandi? Nah, itu harus berdoa. Paling kalau tidak hafal doa masuk kamar mandi, paling membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita selalu diingatkan apa yang mau kita kerjakan. Begitu. Alhamdulillah, insya Allah hafal Ibu. Nah, seperti itu ya jawabannya. Semoga terjawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih seputar haid juga.
Ini ada dari Justriani. Saya mau nanya Kak, kalau kita udah mandi besar, terus selesai mandi masih ada sedikit bercak, apakah harus mandi lagi atau bagaimana? Nah, ini kalau yang seperti ini bagaimana nih Bu? Baik, ini juga pertanyaan yang bagus, penting untuk kita ketahui bersama. Pertanyaan yang kedua ini terkait tentang pengetahuan kita perihal batas berakhirnya haid seseorang. Jadi kapan sesungguhnya haid itu bisa dikatakan berakhir, kemudian seseorang itu atau kita itu bisa langsung melakukan mandi wajib ya. Jadi haid itu dihitung berakhirnya bukan berhentinya darah. Sering kan kita pagi kita lihat sudah nggak mengalir lagi, sudah tidak ada bercak, tidak ada apa-apa lagi, sudah zong, sudah kayaknya bersih gitu. Terus kemudian kita tunggu sampai siang, ternyata masih bersih. Nah, menjelang asar kita mandi, terus kita sholat asar. Nah, ketika mau sholat maghrib, ternyata apa, di celana kita keluar bercak lagi. Jadi yang dijadikan sebagai pengetahuan kita, tanda bahwa haid kita itu sudah bersih, sudah siap untuk kita bersuci. Nah, bersih di sini belum suci karena kita belum mandi. Dikatakan suci ketika kita sudah mandi besar tadi. Nah, itu adalah ketika kita masukkan mungkin kapas ya. Di sini yang mudah itu kapas. Nah, kita masukkan ke lubang perempuan kita itu kapas lah. Lalu kita lihat bahwa di situ sudah ada bercak atau tanda lendirnya itu putih, maka itu dikatakan bahwa itu sudah berhenti, sudah siap untuk bersuci. Tapi kalau masih ada coklat-coklat, ada warna-warna yang lain tidak memutih, tidak putih itu, maka itu bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya belum suci. Nah, otomatis kalau misalnya dia meskipun tadi sudah sholat kemudian keluar lagi ya, dianggap dia masih dalam keadaan haid, otomatis dia harus menunggu sampai suci itu. Nah, batas suci itu kan 15 hari. Nah, ditunggu, misalnya, kok lama? Ya, memang ketentuan agama seperti itu. Tapi yang bisa bikin lama itu kan kondisinya kalau stres, karena ingat bahwa haid itu terkait dengan sistem hormonal wanita. Jadi semakin stres, maka bisa menjadikan siklus menstruasinya itu tidak teratur. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Jadi hati-hati sekali dihitung sampai keluar lendir yang berwarna putih. Baik, seperti itu ya teman-teman muslimah. Jadi ketika kita haid, sangat penting sekali untuk mencatat dan menghitung harinya nih. Karena yang seperti Bu Elvi katakan tadi, kita suci dari haid bukan hanya sebatas melihat dari berhentinya keluarnya darah itu tadi. Karena masa suci kita 15 hari. Nah, ini kalau saya pribadi mungkin bisa dijadikan tips juga ya. Ketika saya haid masuk ke hari 10 misalnya, kemudian di waktu zuhur sudah tidak keluar lagi, terus saya tunggu sampai waktu zuhur selanjutnya. Kalau sudah tidak keluar lagi, baru saya mandi besar. Jadi ya rajin-rajin ngecek gitu. Nah, tapi kalau selama menunggu itu tadi masih keluar bercak, itu masih tetap dikatakan darah haid ya teman-teman. Kemudian beda lagi kalau misalnya keluar lagi di hari setelah ke-15 hari. Itu bukan dinamakan darah haid, akan tetapi darah istihadoh. Nah, kalau darah istihadoh ini kita tetap diwajibkan melakukan sholat fardu dan puasa Ramadan. Seperti itu. Baik, semoga pertanyaannya terjawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih seputar haid juga nih Bu. Pertanyaan dari Ishoir. Bagaimana hukumnya wanita haid yang melancarkan hafalan Al-Qur'annya? Lalu saya pernah mendengar juga mengenai wanita haid yang harus mengumpulkan rambutnya yang jatuh ketika menyisir. Itu bagaimana hukumnya? Adakah hadis atau dalil lain yang membenarkan? Lalu apakah itu wajib bagi wanita yang sedang haid? Nah, seperti ini bagaimana nih Bu?
Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Aduh, ini pertanyaannya bagus-bagus semua. Ini pertanyaan yang ilmu sekali ya. Jadi yang Mbak Khair, yang pertama, bagaimana hukumnya ketika seorang wanita haid ingin melancarkan bacaan Al-Quran? Bagus, Mbak Khair paham bahwa salah satu yang diharamkan dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid adalah memegang mushaf dan membacanya. Bagaimana kalau seseorang itu dalam posisi dia penghafal Al-Quran yang dia tidak boleh untuk tidak menghafal, artinya agar selalu ingat harus murojaah terus. Nah, ini ada yang memberikan jalan keluar. Jadi ada yang memberikan jalan keluar khusus bagi mereka orang yang memang penghafal Al-Quran, maka dengan cara di hati, jadi tidak dilafalkan. Kemudian juga ada yang membolehkan ketika dia sebagai guru ngaji. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kalau guru ngaji tidak ada kemudian dia karena haid terus tidak mengajar, apalagi kalau sekarang, jangankan sampai 1 minggu seorang gurunya nggak ngajar, sehari libur saja, hari berikutnya anak-anak akan malas-malasan. Nah, sehingga diperbolehkan ketika memang suatu majelis ilmu itu tidak akan bisa berlangsung ketika si guru yang sedang haid ini untuk tidak mengajarkan. Nah, oleh karena itu hal ini diperbolehkan dengan syarat bahwa dia membaca Al-Quran itu hanya berniat dzikir, tidak berharap pahala dari membaca Al-Quran itu, dan tidak dengan suara senyaring-nyaringnya. Jadi dia berniat berzikir saja. Nah, jadi begitu jawabannya. Untuk yang hafalan di hati ya, karena kebetulan Bu Evi juga punya saudara penghafal Al-Quran, seorang hafidhoh juga. Saya pernah tanya, kalau sedang haid bagaimana? Ya, saya menghafalkannya di hati. Jadi dia membacanya dalam hati untuk kehati-hatiannya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kita sering dapati juga, atau mungkin kita banyak ngalami ya, kalau haid dipesanin bahwa kalau nanti ada rambut yang rontok karena kita sisir atau karena apapun, kemudian kita ada kuku yang terpotong, pokoknya ada bagian dari tubuh kita yang terkelupas kulitnya dan sebagainya, maka itu diminta mengumpulkan nanti saat suci untuk disucikan ya. Memang ada juga yang memberikan pemahaman seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan tentang dalilnya, tidak ada kita temukan dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, karena wanita yang haid itu yang najis hanya karena keluarnya darah saja, tapi bagian tubuh yang lain kan tidak najis. Jadi tidak perlu ketika orang yang haid itu dipisah seperti zaman dahulu, masyarakat yang lampau itu pernah mengatakan bahwa wanita haid itu adalah najis semuanya. Jadi ketika haid dia dipisah, tempat tidurnya dipisah, dia dikucilkan seperti itu, nanti sampai dia bersuci atau dia mandi besar baru diterima kembali. Nah, kaitannya dengan rambut atau kuku yang terpotong dan sebagainya. Nah, itu memang ada yang memberikan pelajaran untuk disucikan, tapi karena kita tidak menemukan dalil ya, jadi ini kan tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban untuk kita mengumpulkan rambut, mengumpulkan kuku dan sebagainya. Karena Siti Aisyah ketika beliau haji kan pernah dengan Rasulullah itu kan haid, jadi mau berangkat wukuf itu beliau itu haid. Nah, selama haid itu ternyata dalam riwayat itu Siti Aisyah itu juga ini menyisir rambut juga, dan Rasul tidak tidak melarang dan tidak ada kemudian mensucikan dan sebagainya. Jadi tidak ada ketentuan harus mensucikan, tapi kemudian kita kan ini harus tahu maksudnya ya. Kenapa ada yang mengajari agar mensucikan itu mengatakan bahwa jawabannya adalah kehati-hatian saja. Biar apa? Biar semuanya, kalau misalnya rambut kita ini
nanti kembali ke bumi atau kita buang dan kita tanam atau kita apakan itu dalam keadaan suci. Ya monggo kalau memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi kita yang tahu bahwa tidak ada dalilnya, tidak ada ketentuan syariat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi kita tahu, oh ini sebenarnya yang benar adalah yang seperti ini. Jadi kita lebih aman mengikuti apa yang sudah ada. Tapi kalau kita menemukan ada orang yang melakukan seperti itu, bahasanya kan kita sudah tahu, oh dia mengikuti pendapat yang seperti itu. Jadi bahkan ada juga yang menghukumi sunnah gitu loh. Jadi berarti kan ada menganjurkan gitu. Tapi kan sunnah itu kalau tidak dilakukan kan tidak berdosa. Jadi menurut saya amalnya kita adalah ikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ceritanya kepada Aisyah itu, bahwa tidak ada ketentuan untuk mengumpulkan kemudian mensucikan saat kita mandi besar nanti. Baik, seperti itu ya jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab. Nah, untuk teman-teman muslimah, jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak terlepas dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Baik Bu Elvi, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih seputar haid juga. Ini pertanyaan dari April sendiri nih Bu. Jadi ketika kita haid itu boleh nggak sih memimpin tahlil? Baik, April, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita sedang haid boleh nggak mimpin tahlil, kan seperti itu ya, karena di masyarakat kita kan ada jamaah kebiasaan di majlis taklim itu, atau mungkin jamaah majlis dzikir itu adalah membaca tahlil. Nah, sama hukumnya seperti tadi, bahwa kalau wanita haid kan yang diharamkan, tidak diperbolehkan adalah membaca Al-Quran, kecuali guru yang tadi, kemudian penghafal Al-Quran yang harus ingin memelihara hafalannya dan sebagainya. Kalau memang bukan guru, kita yang seperti biasa, ya mungkin lebih amannya untuk tidak membaca Al-Quran dahulu, kemudian menggantinya dengan lafaz-lafaz zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Nah, kalau seorang haid boleh nggak memimpin? Nah, pertanyaan dari Bu Elvi adalah, di situ hanya dia atau ada yang lain bisa memimpin? Kalau memang hanya dia yang bisa, ya, jadi Bu Elvi ini pernah menjadi diminta untuk memberikan pelajaran kepada satu komunitas di sebuah perumahan. Salah satunya adalah ketika ada kegiatan peringatan orang meninggal itu dengan memimpin tahlil. Kan di situ memang tidak ada. Jadi karena di situ tidak ada yang memimpin tahlil dan diminta untuk diadakan, kan nggak mungkin nanti menunggu dan sebagainya. Kan saya di situ mengajarnya sebulan sekali. Jadi dengan saya berniat zikir, saya tidak ingin mendapatkan pahala dari bacaan saya, dan karena memang di situ yang bisa adalah saya, maka ini masih diperkenankan. Tapi kalau ada yang lain, nah ini pentingnya, sehingga saya dimanapun saya memberikan pengajian itu, saya buat kader. Jadi saya bina seorang kader yang ketika nanti Bu Elvi berhalangan itu dia bisa untuk menggantikan posisinya untuk memimpin tahlil dan sebagainya. Karena di dalam bacaan tahlil, rangkaian bacaan tahlil itu ada Al-Qur'annya juga. Nah, seperti Al-Fatihah, kemudian ada ayat di dalam yang kita baca itu ada juga bacaan Al-Qur'annya. Nah, atau bisa jadi ketika kita memimpin tahlil, ada juga yang bertanya begini, boleh nggak ketika pas Al-Qur'annya kita diam, terus gimana yang lain? Jadi seperti itu. Kalau memang masih ada yang lain, maka sebaiknya ya sekalian juga bergantian dan kaderisasi. Tapi kalau memang hanya April yang bisa atau yang hanya Bu Elvi yang bisa, maka kita masuk kategori yang tadi yang diperbolehkan dengan catatan karena memang tidak ada yang lain yang bisa. Begitu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Elvi. Semua jawaban Bu Elvi sangat bermanfaat
Dan untuk teman-teman muslimah yang sudah bertanya, semoga pertanyaannya terjawab ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan di next episode ya.